tahun 2024 dengan tema Akselerasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Menuju Universitas, Sabtu 28 September 2024 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana MSI. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Yang kami hormati Kepala Bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro AUAK, Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Dharma Acarya, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Dharma Duta, Brahma Widya dan Dharma Sastra Indonesia. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Pinanggipen Nikoma Wiasti SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Swastiastu.
Mas Lubre, Majen Pimpinan Anak Istri, Ketua PSN, yang kami muliakan Bapak Koordinator Staf Presiden RI, yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya, yang saya hormati para undangan dan seluruh sivitas akademika Institut Akademik Negeri Pujur Mataram. Marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu kami mohon untuk mengambil sikap hapus di kanan. Om kesampu nama Om Surya Ganapati Dewa Biomantar Siwa Pratistanam Siwa Mandala Jagapati Karanu Sarwa Dewa Patranam Sarwa Dewa Anugrahakam Om Sama Swamam Jagatnata Sarwa Pakhitam Sarwa Karya Siddha Amade Pranam Suriswara. Ini penasa Dedalo Sarasami Sudorong Titiang Jaging Laudalatur Titiang Ulas Bugiri Bagian itu sama Saraswati. Om Prana Dewa Saraswati Wajibi Wajibir Laki Bilang Allah. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajidiwati Dewastu Dewasu. Untuk itu Titiang awali kata pengantar sambutan dengan mengaturkan salam kerukunan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim nama budaya. Selamat sore, salam kebajikan bagi kita semua. Tapi ngajeng mang titiang sampurna kecak berbawi, Unas Negeri ngajeng dane Ikejati Purusi Perdana Sami Meragi Suci Sani Kusumaya Titiang Lima. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang kita sama-sama muliakan, Ulas Negeri ya, yang hari Bapak Dr. Anak Agung Ari Ada MSI yang sudah mau meluangkan waktunya sekaligus sharing informasi, akan memberikan banyak gundukan gagasan, terobosan kaitannya dengan distingsi akselerasi apa yang sudah dan telah kita lakukan sebagai branding kita ketika kita akan menuju ke perguruan tinggi yang betul-betul memiliki reputasi organisasi yang bisa dipercaya setidaknya bagi masyarakat, bagi umat dan bangsa dan negara. Terima kasih yang kita hormati Ulas Negeri, Bapak Ketua Parisadin Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Ibu WHDI, Kecamatan, kemudian juga Kabupaten. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mengorganisasi kegiatan ini yang secara sempurna. Untuk itu sekali lagi bila mana ada kekurangan pelayanan wenten atau titik yang saling terbantu pada sejumlah adanya titik yang unas gong
tahun. Karena Didi yang diberikan kesempatan untuk membuka ya kegiatan ini, ya I'm given to open ya di seremoni ya dengan mengaturkan dengan chanting ya recite mantra Om Awigana Mastu Namasidam, kegiatan kuliah umum dengan tema akselerasi tata kelola perguruan tinggi menuju universitas saya menyatakan resmi dibuka. Telah disediakan. Sering Pak. Ngiring. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator yang disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memandu kegiatan kuliah umum pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia karena ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Terakhir saya sempat menjadi moderator ketua Komisi 8 DPR RI tahun lalu, dan sekarang saya merasa berbahagia diberi kesempatan untuk memandu wajib dalam kegiatan kuliah umum pada sore hari ini. Selain kuliah umum, izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan kembali kurikulum vitae dari Bapak narasumber yang sudah diberikan oleh panitia barusan, supaya kita lebih mengenal beliau, dan nanti kita sudah mengenal dan masyarakat di Indonesia sudah sangat mengenal beliau baik lewat media maupun secara langsung. Adapun data hidup beliau, nama lengkap yang saya sudah sampaikan tadi, Haji Dr. Ananggung Dikra Hari Rubayana MSI. Tempat tanggal lahir beliau di Ubud Gianyar, Bali, tanggal 24 Februari tahun 1972. Ya. Guru yang mendakwah dan Gianyar juga ya. Terus tanggal juga Tegalalang saya. Agama Hindu, status nikah, alamat rumah beliau ada 2 alamat bisa dicatat, atau mungkin nanti panitia membantu besar dari grup. Yang pertama, rumah beliau di perumahan dinas Setnek 2C2 nomor 4 Jalan Kemanisan Ilir Limpi Palmerah Jakbar. Kemudian yang kedua, rumah beliau di Kapten Sipol UGM P nomor 3 Jalan Palagan Tentara Pelajar kilometer Rejo Dani Sri Harjo Yogyakarta. Alamat kantor beliau Jalan Veteran nomor 17 Jakarta Pusat, dan alamat email beliau bisa dicatat aagn.dwipayana@yahoo.com. Yang kedua, aagn.dwipayana24@gmail.com. Adapun riwayat pendidikan beliau S3 program Doktor Ilmu Politik UGM tahun 2013. Kemudian S2 beliau Ilmu Politik UGM 2003. S1 beliau di Ilmu Pemerintahan UGM tahun 1995 pada kampus yang sama ya. Om Swastiastu. Om Ayugana Mastu Namasidam Om Saraswati Dipate Namaswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kapingajeng para pemangku pinandite sane Mamoraga Eka Jati, sane Kesumayang Titiang. Pak Rektor ini pengamat yang baik, karena beliau entah dari mana informasinya tahu
bahwa saya akan datang ke Mataram, beliau WA atau telepon malam-malam pada saya dan meminta waktu supaya bisa hadir kembali di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Karena beliau tahu bahwa hari ini saya pagi tadi mendapatkan undangan dari Ide Prande Gede Wayahan Putra Sebali untuk hadir di gereja beliau, dan ternyata Pak Rektor sudah tahu duluan acara itu dan meminta saya untuk hadir. Para wakil rektor yang juga saya hormati, Sivitas Akademika Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, yang juga saya hormati, para dosen, karyawan, dan para mahasiswa, para penglingsir, sane persida hadir ring sore hari puniki, Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua WHDI, Ketua Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia, Ormas Keagamaan, para ulaman sareng sami, sane nenten Presida titiang nyarce siki kalih, sane tresna sehen titiang. Kepertama titiang ngayu bahagia puniki, menyampaikan rasa sukacita karena bisa hadir kembali di Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram. Ini kehadiran titiang yang kedua setelah pertama pernah diundang juga pada saat wisuda. Yang pertama waktu kepemimpinan Pak Rektor. Jadi itu juga kesempatan yang saya bisa gunakan untuk menyampaikan salam hormat kepada teman-teman di Sivitas Akademika di Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram, sekaligus juga bisa bersilaturahmi dengan umat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Hari ini hari yang sangat istimewa karena saya diminta untuk menyampaikan kuliah umum di masa-masa, di waktu-waktu yang kritis bagi anak muda. Karena ini malam minggu, jadi mohon maaf juga bagi teman-teman mahasiswa harus hadir hari ini bersama kita semua di ruangan ini, karena sebelumnya mungkin Anda sudah merencanakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, terutama menonton MotoGP di Mandalika. Saya sendiri tidak menyadari bahwa dalam hari-hari ini ternyata ada satu event yang sangat ramai di Mataram dan juga di Nusa Tenggara Barat. Ternyata ketika saya mencari tiket pesawat sangat susah sekali ke NTB, dan kemudian juga mencari hotelnya juga sangat susah. Ini menunjukkan bahwa di hari-hari ini jadi hari istimewa karena memang semua perhatian bukan hanya di nasional tetapi juga di dunia internasional ke arah Nusa Tenggara Barat. Dan kita tahu ada satu event internasional yang penting dari bidang sport, yaitu MotoGP berlangsung dalam beberapa hari ini. Tentu ini sebuah hal yang harus kita syukuri bersama, karena saya lihat ketika turun dari pesawat, wajah dari NTB mulai dari Mandalika sampai Mataram berubah begitu. Di malam hari semakin gemerlap, jadi lampu-lampu sampai malam hari saya lihat juga cukup terang begitu, menunjukkan aktivitas ekonomi juga bergeliat dengan baik. Dan kita harap ini bisa menjadi satu momentum bagi perlompatan dari pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat ke depan. Dan saya tadi lewat di jalan, ternyata kita sedang berduka karena istri dari, boleh dikatakan pendiri ya, atau namanya kita pakai sebagai nama institut ini, ternyata
beliau sudah berpulang istrinya, dan hari ini ada satu upacara yang kebetulan saya lewat. Saya tanya, Pak Rektor, ini acara apa? Dan saya lihat banyak sekali karangan bunga ada di depan kediamannya, dan itu ternyata kita sedang ada kelayuan sekar, ada berita duka, dan istri dari Pak Gede Pujo ini yang menjadi nama dari institut ini berpulang mendahului kita bersama. Oleh karena itu kita tentu harus menggunakan momen ini untuk mengenang kembali figur Gede Pujo sebagai seorang yang namanya sekarang ini dipakai sebagai nama institut. Saya coba eksplorasi di internet, ternyata sangat sedikit saya mendapatkan jejak dari perjalanan hidup dari Gede Pujo ini. Padahal menurut saya kalau beliau ini adalah orang yang sangat penting bagi masyarakat dan umat Hindu di Nusa Tenggara Barat, tentu kiprahnya sangat luar biasa. Yang saya tahu beliau adalah seorang yang pernah menjadi dirjen Bima Hindu dan Buddha. Kalau tidak salah setelah Orde Baru itu ya, 1970-an, dan beliau pernah menjadi dirjen Bima Hindu dan Buddha, dan beliau adalah orang yang mempunyai satu kisah yang unik juga. Karena kalau saya lacak nama beliau itu ternyata gelarnya sarjana hukum. Sarjana hukum dan magister hukum. Tetapi di luar itu beliau dikenal sebagai orang yang pembelajar, terutama di bidang aksara dan bahasa. Sehingga beliau waktu menjadi guru di sekolah di Denpasar, itu beliau juga melakukan penerjemahan terhadap kitab-kitab yang berbahasa Sanskerta. Ini saya kira satu hal yang menarik dari kisah perjalanan hidup beliau. Akhirnya beliau dari sarjana hukum itu kemudian mengambil gelar master di Banaras University di India. Ini kisah perjalanan yang perlu adik-adik mahasiswa pelajari, karena kita jarang sekali, saya lihat di websitenya institut juga kisah perjalanan di Gede Pujo ini tidak tergambarkan atau pernah ditayangkan, tetapi menurut saya ini kisah yang bisa menjadi inspirasi kita bersama. Gede Pujo Mataram adalah orang besar, yang orang Nusa Tenggara Barat yang bisa menduduki jabatan eselon 1 sebagai dirjen. Tentu beliau bukan orang sembarangan. Beliau mempunyai kontribusi dan reputasi yang cukup luar biasa di dalam dunia pemerintahan maupun juga di dalam literasi keumatan kita. Dan kisah perjalanan itulah yang kemudian menurut saya Pak Rektor perlu kita pelajari, karena kita selalu menggunakan nama-nama tokoh sebagai nama dari institut atau sekolah tinggi. Kita harapkan dengan penggunaan nama itu kita mengambil inspirasi dari nama tersebut. Apa yang saya dapatkan dari membaca kisah perjalanan hidup I Gede Pujo ini adalah kehendak dan kemauan kuat beliau untuk belajar, yang dalam wacana atau narasi sekarang itu disebut dengan literasi edukasi. Beliau dari Lombok, dari NTB, tetapi kalau kita baca Bhagavad Gita, itu salah satu yang menjadi rujukan dalam membaca Bhagavad Gita adalah diterjemahkan oleh Gede Pujo. Nah, Pak Gede Pujo menjadi seorang yang mampu menerjemahkan Bhagavad Gita itu tidak muncul tiba-tiba. Beliau belajar. Tidak kira karena beliau adalah orang yang hidup dalam komunitas
nyastra yang ada di Lombok ini, yang di Nusa Tenggara Barat, khususnya di kawasan Lombok Barat, di Lombok Utara, komunitas nyastra itulah yang kemudian memberikan kepada beliau beberapa motivasi untuk menguasai hal yang sangat penting di dalam kasanah pemikiran dan perkembangan dalam perkembangan Hindu di Nusantara, yaitu aksara dan bahasa. Jadi kalau saya mengatakan kita tidak bisa menjadi orang pembelajar yang baik, menguasai literasi kehinduan kalau kita tidak menguasai aksara dan bahasa. Itulah sebabnya secara otodidak mungkin beliau dengan tradisi nyastra yang ada itu kemudian bisa mempelajari tidak hanya sastra dan bahasa Jawa kuno, tetapi juga ke akarnya, ke sumbernya, yaitu aksara dan bahasa Sanskerta. Ini bukan pekerjaan mudah tahun-tahun itu. Ini adalah salah satu yang memerlukan motivasi. Tentu ini didasarkan juga ke istilah saya, kegairahan beliau untuk menekuni aksara dan bahasa untuk mengetahui sesuatu. Jadi mungkin beliau mengatakan, dan ini merupakan bagian dari semangat zaman yang mulai muncul dari intelektual Hindu pada saat ketika Bali Sharing terjadi, politik kolonial Belanda, orang-orang Bali yang kemudian mendapatkan pendidikan Belanda, selain mendapatkan juga pendidikan tradisional, mereka juga mencari berbagai literatur yang sebenarnya ada di dalam masyarakat Hindu, baik Hindu Bali maupun Hindu di Nusantara ini, dan mencari rujukan-rujukannya. Ini rujukan utamanya di mana? Kita mengetahui ada Bhagavad Gita, ada Wanaspati Tattva, ada Siwa Sesana misalnya. Ada berbagai karya tentang yang memang sudah dilokalkan oleh para leluhur kita, dan kemudian mereka mencari sumbernya, sumber yang asli. Itulah kemudian berbagai orang yang berasal dari India pernah datang ke Bali, Raghuwirya misalnya, kemudian atau bahkan Rabindranath Tagore pernah datang. Tetapi di sisi lain orang-orang Bali yang saat itu terdidik karena dia mendapatkan pendidikan Belanda, ingin mengetahui lebih jauh, mereka yang sekolah ke India. Sehingga ada satu hal yang menarik waktu itu adalah tumbuhnya kelompok-kelompok terdidik yang sangat menguasai bukan hanya teks manuskrip Nusantara, Kekawin, Tutur, Parwo, dan lain-lain, tetapi juga mereka mencari rujukan-rujukan yang ada di India. Dari situlah kita berkembang intelektual organik kita. Dan ini menjadi embrio tahun 50-an memperjuangkan eksistensi agama Hindu di Nusantara ini untuk mendapatkan pengakuan sebagai agama yang diakui oleh negara tahun 50-an. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, intelektual organik, inteligensia Hindu itu berasal dari sebuah proses. Belajar secara otodidak, tetapi dia tidak cukup. Dengan itu dia mencoba bereksplorasi tanpa kehilangan identitas. Profesor yang ada, bahkan Prof. Mantra, Gede Puja, Cok Rai Sudarta, maupun mereka belajar di India, ketika mereka kembali ke Indonesia, ke Nusantara, mereka tidak kehilangan jati diri karena mereka tahu bahwa apa yang ada dipelajari di India itu tidak berbeda dengan apa yang menjadi praksis kehidupan dari masyarakat umat Hindu yang ada di Bali dan di seluruh Nusantara. Puniki ortodoksinya saja dicari, ortopraksisnya sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat yang muncul dalam Loka Dresta, Kuno Dresta, kemudian juga Desa Dresta yang diperkuat lagi dengan Sastra Dresta. Jadi ini menjadi sesuatu catur dresta yang luar biasa, berkontribusi besar di dalam membangun konstruksi kehinduan kita di Indonesia dan di seluruh Nusantara.
Belajar dari itu, kita harus menjadikan ini semacam inspirasi, menjadi teladan. Maka menurut saya, Pak Rektor, salah satu cara kita untuk membangkitkan inteligensia Hindu adalah memperkuat budaya literasi kita. Nah, mungkin kita akan bisa menjadi Hindu yang begitu kuat ketika kita tidak menjadi Hindu yang memiliki kemampuan untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwarisi sekaligus mengadaptasi dengan kehidupan-kehidupan baru dengan ditambah ilmu pengetahuan yang muncul di era kekinian. Kemampuan meramu itulah yang luar biasa. Dan itu menjadi strategi dari Ide Bagus Mantra. Strategi kebudayaan yang dibangun oleh Ide Bagus Mantra itu adalah adaptasi, bagaimana kita tidak berarti kehilangan identitas, tetapi kita beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan terbaru, dengan sifat yang sangat rekonseptualisasi, rethinking terhadap apa yang terjadi, dan itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pemikiran-pemikiran kita ke depan. Jadi literasi itu penting sekali. Nah, bagaimana kita bangun budaya literasi kalau manuskrip kita, keagamaan kita kurang? Ini saya sering mengatakan, kita membaca literasi itu biasanya sudah dari kedua atau ketiga. Sumber-sumber manuskrip yang dialih-aksarakan dan dialih-bahasakan itu masih menjadi PR kita. Padahal di masa-masa lalu, zaman Isana abad 10, dinasti Isana, kita berhasil banyak sekali melakukan proses transliterasi. Dari Sanskerta, dari India itu menjadi transliterasi menjadi Jawa kuno. Dan kita berhasil melakukan banyak sekali karya-karya sastra kita setelah dinasti Isana, Singesari, Kediri, dan Majapahit. Sehingga muncul karya-karya sastra seperti Kakawin. Itu yang kita sebut sebagai menjawakan biasa mantu. Upaya untuk menjawakan, itu kan menjadikan dia sebagai Jawa kuno sehingga lebih dipahami. Jadi manuskrip keagamaan kita itu perlu kita kembali ekskavasi, kita kembali untuk perbaharui, perbanyak untuk mengetahui seperti apa. Baru yang kedua, kemampuan aksara dan bahasa yang harus kita miliki. Dan tentu ini akan menjadi pondasi dasar bagi kita untuk mengembangkan identitas pendidikan Hindu ke depan. Karena menurut saya perbedaan dari perguruan tinggi Hindu dengan perguruan tinggi yang lain, pertama tentu kita harus mulai dengan values yang kita yakini. Serada yang kita yakini itu tercermin betul di dalam kasanah kurikulum yang diaktualisasi di dalam pendidikan-pendidikan Hindu. Tetapi tidak berhenti pada sastranya, tetapi kita harus menjadikan sastra itu paraga, sastrawadi, mentubuhkan sastra itu ke dalam tata kelola dan dalam kepribadian kita di kampus. Sampunan niki karena beban niki menggunakan kata agama Hindu niki di nama perguruan tinggi itu bukan hanya keunggulan tetapi juga tanggung jawab besar. Karena penggunaan kata agama di tambahan kata institut itu artinya kita diharapkan menjalankan tata kelola dan perilaku sesuai dengan Dharma Sastra kita. Niki selalu kita sampaikan kepada teman-teman di perguruan tinggi agama. Jangan sampai mentereng menggunakan kata agama gitu. Ternyata di dalam tata kelola dan dalam proses kita melakukan pendidikan itu tidak berbasis pada Dharma Sastra.
Pertama, menurut Titiang apa yang harus kita lakukan? Pertama, bahwa pendidikan agama itu, yang kata agama itu menyiratkan kita mendidik orang bukan semata-mata transfer of knowledge dan transfer of skill, tapi transfer of values. Niki pertama, kita mengalami masalah di pendidikan kita karena gersangnya, karena hampanya transfer of values. Kita tidak akan bisa membedakan antara pendidikan dengan industri. Karena sama-sama mencetak produk. Kalau industri mencetak barang, niki industri pendidikan mencetak ijazah. Nah, kalau kita berhenti pada produk itu, pertanyaannya sekarang, apa jiwa dari pendidikan itu yang kemudian harusnya mewakili produk yang kita hasilkan? Oleh karena itu, karakter-karakter niki yang harus kita tekankan sebagai satu ciri dari pendidikan agama atau institut yang berbasiskan agama itu. Karakternya. Nah, ini persoalan yang sulit karena pendidikan karakter ini bagian dari keinginan kita melakukan revolusi karakter bangsa. Niki harus pertama. Kedua, menurut Titiang, ciri yang penting di dalam institusi pendidikan agama ini adalah terutama agama Hindu, karena ada upaya untuk tidak memisahkan antara agama dengan sains. Agama dan sains itu dua hal yang tidak bertolak belakang. Sekarang ada upaya untuk mencoba membuat dikotomi. Agama mulai dengan kepercayaan keyakinan, sains mulai dengan mempertanyakan sesuatu, menguji sesuatu, mengetes sesuatu yang disebut dengan scientific methods. Menurut Titiang dan Hindu itu tidak memisahkan antara sains dengan agama. Kita di dalam kasanah berpikir agama tidak hanya serada, tetapi juga kita dianjurkan tri pramana punika. Pratyaksa pramana. Kita harus juga mengamati anumana pramana, sabda pramana. Sabda pramana puniki wahyu. Anumana pramana dan juga pratyaksa pramana itu juga bagian yang harus menjadi bagian dari scientific methods di dalam beragama. Sedangkan agama itu berkontribusi terhadap sains karena dia memberikan landasan etik kemana tujuan dari sains itu berjalan. Itu yang kita harus tekankan. Dados wenten kebebasan mimbar akademik dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pertanyaan utamanya untuk siapa kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu harus dilakukan. Itu pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh sains, dijawab oleh values, oleh agama. Sehingga dua-dua niki yang pun dikontraskan. Makanya ketika Pak Rektor menyampaikan, ini fakultas tapi nanti dibentuk fakultas ekonomi Hindu. Apun jadi Hindu, tetapi intinya adalah ekonomi itu berbasis pada values. Agama yang kita coba bukan identitinya, tapi spirit jiwa dari pengelolaan ekonomi yang harus dibangun. Sehingga didikan ini menyebabkan mahasiswa lulusan Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram yang ekonom tidak berpikir hanya untuk kepentingan meraup keuntungan. Dia berpikir tentang membangun kesejahteraan jagadita. Itu values. Nika yang kemudian harus kita isi. Nah, itu sains dengan agama puniki sampun dipisahkan. Yang kita harus lakukan adalah sekarang mensaintifikasi beberapa hal
yang memang perlu kita lakukan. Misalnya, kita di dalam kasanah sastra wonten disebut dengan usade. Usade kita banyak sekali lontar-lontar yang berkaitan dengan usade. Usade lari, usade lengis, usade bebai, usade. Tetapi usade niki seringkali kemudian terjebak dalam magis dan mitologi saja. Dia tidak dicoba dilakukan saintifikasi. Padahal kalau kita melakukan saintifikasi, taruh pramana punika, taruh pramana eling para lingser sareng sami. Salah satu lontar yang berkaitan dengan nama-nama pohon yang kemudian bisa digunakan untuk usade. Kalau kita mau saintifikasi punika, kita uji, kita tes metodenya. Itu sama persis kita melakukan tes melakukan tes terhadap herbal, obat-obat herbal yang saat ini. Dan di dalam berbagai kasanah sastra terkait dengan pengusadan, Buddha Kecapi misalnya, itu ada etika dari sang pengusada, apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Sama dengan kode etik kedokteran. Nah, Titia ingin mengatakan bahwa dengan PR yang kita lakukan, kita harus banyak melakukan saintifikasi juga terhadap kasanah pemikiran dan juga ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan keagamaan. Supaya betul-betul kita uji. Memperkuat keyakinan kita bahwa para lingsir kita dulu, para leluhur kita itu sudah mewarisi kepada kita ilmu pengetahuan yang luar biasa. Mangda kita tidak semua bergantung pada ilmu pengetahuan barat. Ilmu pengetahuan barat kita ambil, seolah-olah ini paling benar, kita buang ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh para lingsir kita dulu. Nah, itu Titiang mendorong supaya Gede Pujo Mataram ini menjadi satu institusi center of excellence di dalam saintifikasi terhadap manuskrip-manuskrip keagamaan yang terkait dengan misalnya pengusadan, yang kemudian kita sebut Yayurwedik dan lain-lain di dalam konteks lebih luas lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tata kelolanya. Yening Titiang kemarin bicara tentang Empu Kuturan, Sekolah Tinggi Agama Empu Kuturan. Titiang selalu sampaikan sekolah tinggi agama itu bebannya sama, sangat berat, supaya betul-betul seperti Empu Kuturan, sila yukti, berjalan dengan hal yang benar. Itulah mungkin hal yang penting sekali dalam tata kelola perguruan tinggi, supaya kita sekarang ini harus mempunyai contoh untuk menjalankan perguruan tinggi Hindu yang benar. Tadi Pak Rektor menyampaikan sudah dapat apresiasi, bagus sekali. Tapi kita harus terus maju untuk menunjukkan tata kelola Hindu yang benar itu kayak apa. Integrity, accountability, transparansi, semua nilai itu yang ada di Barat kongruen dengan apa yang kita miliki di Hindu. Satya, transparansi, integrity itu bagian dari hal yang penting sekali. Akuntabilitas. Sehingga nanti kalau kita punya kemampuan tata kelola perguruan tinggi Hindu yang baik, itu menjadi semacam leading by example. Kita bisa menjadi contoh kepada orang lain bagaimana orang harusnya mengelola perguruan tinggi itu. Punika sekan-sekan saja. Kita betul-betul ingin membangun perguruan tinggi Hindu yang menjadi contoh. Kecil tapi contoh. Eling mungkin banyak perguruan tinggi yang besar di dunia ini dulu adalah bekas atau adalah sekolah agama. Apakah itu seminari atau sekolah-sekolah agama yang kemudian dia melakukan satu perubahan menjadi bagian dari karakter dari perguruan tinggi top dunia itu. Kita juga tidak harus malu belajar dari perguruan tinggi yang lain.
yang menjadi contoh kita. Perguruan tinggi Katolik banyak yang bagus. Perguruan tinggi Muhammadiyah banyak yang bagus. Bahkan Muhammadiyah itu harus kita contoh Gus Haji, Ketua Parisade, karena mereka punya namanya amal usaha. Yang dia perbaiki itu bukan hanya mentaliti umatnya, tetapi juga pelayanan terhadap umat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dua hal yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Makin kita harus berani belajar dari agama-agama lain untuk soal pelayanan itu. Kita nggak boleh malu. Kengken resep Muhammadiyah ngai rumah sakit. Kengken resep Muhammadiyah ngai pendidikan dasar menengah yang baik dan juga perguruan tinggi. Karena ternyata mereka saling membantu satu sama. Amal usaha mereka luar biasa sehingga dia tidak tergantung pada anggaran negara. Kita juga harus belajar dari Katolik. Nah, Nike Pak Rektor, jadi bagaimana kita bisa menjadi contoh yang terbaik. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Niki Mang Donentan Makeh, nanti kita bisa lanjutkan di diskusi. Kita harus punya grand design pendidikan keumatan yang bisa jadi panduan bagi setiap langkah kita di dalam menjalankan proses pembangunan umat ini. Pendidikan sumber daya manusia umat. Puniki boya aja pekerjaan dari Dirjen Bimas Hindu dan Institut Gede Pujo Mataram, ini persoalan umat. Ini harus kita mindsetnya kita rubah. Karena selama ini kita anggap bahwa soal pendidikan itu, apalagi Universitas Institut Negeri itu urusan dari negara melalui Ditjen Bimas Hindu yang memanfaatkan resources dari negara. Tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa setiap ini akhirnya berjalan dengan sendiri-sendiri. Dirjen kebetulan Pak Menterinya pingin cepat ini, kita harus punya universitas. Kita harus naikkan dari sekolah tinggi ke institut. Kemudian dari non-institut, negeri menjadi negeri. Bagus sekali. Ada niat kepedulian dari pemerintah. Ring era Pak Presiden Jokowi, satu universitas negeri sudah hadir, UAN Gusti Bagus Subriwo. Yang kedua adalah 2 institut hadir, Tampung Penyang dan Gede Pujo Mataram. Sekolah tinggi 1 lagi, Empu Kuturan, dan sebelah 1 lagi yang sekarang ini sudah dinegerikan yaitu Klaten, Jawa Dwipa. Berarti kita sudah punya berapa itu? 6 perguruan tinggi keagamaan Hindu. Pertanyaannya 6 ini ditambah lagi sekarang ini dengan keputusan dari pemerintah untuk membentuk widyalaya. Niki PAUD sekolah dasar menengah disambungkan ke universitas. Itu inisiatif pemerintah. Pertanyaannya, apakah itu kongruen dengan desain keumatan kita? Umat kita itu ada di mana saja? Apa pendidikannya? Apa lapangan pekerjaannya? Coba kita melihat ini menjadi persoalan tidak dikecilkan NTB. Kita harus lihat menjadi peta besar Indonesia. Umat kita itu ada di berbagai kantong. Pendidikan dasar menengah mungkin mereka sudah dapatkan dengan widyalaya sekarang. Pertanyaannya pendidikan tingginya mereka akan dapatkan di mana? Apakah mereka memerlukan pendidikan tinggi? Apakah mereka cukup dengan pendidikan tinggi? Ini harus menjadi strategi keumatan. Oh, kita kekurangan pendidikan dasar menengah di mana? Sulawesi bisa.
Di Sumatera kurangnya apa? Kita punya skenario akhirnya. Yang daerah yang kekurangan itu dibantu oleh daerah yang sudah didirikan sekolah. Mataram membantu Maluku, membantu NTT, membantu Sulawesi. Staf Puputuran membantu siapa? Niki harus ada desainnya. Supaya kita punya integrasi. Widyalayanya sudah diatur, nanti kalau perguruan tinggi dia masuk ke perguruan tinggi yang sudah kita siapkan. Itu satu. Itu tidak bisa kita berpikir hanya NTB. Kalau NTB ya habis ini. Umat Hindu yang mau pendidikan tinggi ya sudah segitu saja. Pasarnya tidak berkembang lagi. Itu satu. Strategi keumatan di dalam pendidikan kita itu harus dipikirkan juga oleh organisasi-organisasi keumatan. Tidak hanya oleh negara. Kalau tidak, dia hanya menjadi di-drive oleh negara. Pemerintah mau membangun universitas ya ada anggarannya bikin. Tapi pertanyaannya, apakah itu cocok dengan kepentingan umat atau tidak? Siapa pasarnya? Dalam tanda kutip pasarnya, istilah pasar. Captive marketnya. Inputnya yang dari mana? Nah, itu akan menentukan juga strategi kita di dalam merumuskan Institut Agama Hindu Negeri ini atau menjadi universitas. Kita jangan mendesain menjadi satu eksklusif Hindu. Misalnya. Karena captive marketnya sudah terbatas. Nanti nggak ada muridnya, kayak berapa SD, sekarang SD Impra sudah hilang. Harus kita mulai perluas brandingnya. Brandingnya adalah universitas atau institut yang values-nya Hindu tetapi sangat terbuka bagi masuknya orang-orang di luar Hindu untuk ikut mendapatkan pendidikan di Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram. Titian kemarin ke Wonogiri, ke Sekolah Tinggi Agama Buddha di Wonogiri. Wonogiri ini kan, Wonogiri itu sekitar 2 jam, ya 1 jam 2 jam dari Solo. Gitu. Daerahnya agak tinggi, umat Buddhanya nggak banyak, tetapi ada Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya. Setengah lebih dari mahasiswanya bukan agama Buddha. Karena apa? Karena Sekolah Tinggi Agama Buddha Punika dia berkolaborasi dengan Pemda. Karena Pemda sangat butuh pendidikan tinggi negeri untuk memberi akses pendidikan yang lebih terjangkau oleh masyarakatnya. Akhirnya ekonomi, pendidikan, komunikasi, gurunya setiap tahun sangat banyak sekali. Tidak eksklusif Hindu, tetapi juga terbuka bagi di luar Hindu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus juga belajar dari cara atau strategi Universitas Katolik, teman-teman kita yang lain, kita tidak menjual, membranding diri sangat eksklusif, tetapi kita terbuka untuk dapat masuknya teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan pendidikan tinggi. Terus terang kelebihan kita ini sekarang ini SPP-nya jauh lebih murah. SPP dari Institut Sekolah Tinggi Agama Hindu itu jauh lebih murah daripada universitas swasta. Bahkan dari UIN pun lebih murah. Itu satu modal yang kuat, tetapi harus kita pergunakan dengan baik, dengan tata kelola dan kurikulum yang bagus, dengan SDM yang semakin baik. Ini wantah sapunika dukun sebagai pengantar. Beberapa hal yang menjadi pemikiran Titian ke depan terkait dengan pengembangan SDM umat. Apalagi kita saat ini berada dalam era yang tidak mudah, era revolusi industri 4.0, kompetisi yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang ada muncul gig ekonomi. Kuning gig ekonomi. Tahu adik-adik gig ekonomi? GIG ekonomi. Gig.
Gig ekonomi ini muncul pasca pandemi, ketika orang merasa nyaman untuk bekerja work from home. Tidak, komitmen waktunya tidak terlalu penuh, dia pingin bekerja separuh waktu, santai dalam kehidupannya. Itu gig ekonomi, ekonomi manggung istilahnya. Gig ekonomi itu kalau dia manggung dia dapat gaji, dia dapat upah. Tapi kalau dia tidak manggung dia tidak dapat upah atau honor. Nah, ini menjadi tren baru di dunia, munculnya kelompok-kelompok yang lebih menyukai gig ekonomi. Dan di sisi lain juga lapangan pekerjaan yang sifatnya kontrak jangka pendek juga muncul. Nah, ini tantangan baru karena teman-teman semua akan berhadapan dengan era yang sangat bersifat kompetitif, tetapi di sisi lain juga pasar tenaga kerja sangat bersifat fleksibel. Ini sangat luar biasa. Kendati sudah sampaikan sebagai komentar, tetapi luar biasa mendalam. Beliau mulai dengan openingnya tokoh-tokoh umat Hindu khususnya di NTB, khususnya di Lombok, khususnya di Mataram, yang telah mampu membangun kesadaran baik secara tekstual dengan mentranslate beberapa teks strategi yang kita gunakan sebagai referensi. Yang kedua, dia sampaikan berkenaan dengan ajaran agama itu hendaknya ditinjau dari dua aspek. Yang pertama ada ortodoksi, yang kedua ada ortopraksis. Ini mirip apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika, luar biasa. Secara tekstual dan secara kontekstual. Nah, sehingga yang ketiga disampaikan ini berkenaan dengan bagaimana kita mampu mempertahankan identitas Hindu Nusantara ke Indonesia. Atas waktu yang diberikan, Ampura yang beserta Santosa ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih atas paparan dari narasumber mengenai akselerasi tata kelola perguruan tinggi menuju universitas. Saya langsung saja bahwa kami sebagai masyarakat tentu sangat mendukung dan mengapresiasi keinginan ini untuk mengembangkan, untuk memperbesar lembaga kita ini. Namun seperti kata para pemimpin kita, ketika keinginan kita menjadi lebih besar, keinginan baik menjadi lebih besar, tentu geliasa genggoda. Nah, ketika genggoda ini muncul, bagaimana kita menyikapi? Untuk menjadi sebuah universitas tentu perlu kuantitas mahasiswa yang lebih banyak juga. Nah, untuk mendatangkan ini tentu ada upaya-upaya yang berat untuk menuju itu. Nah, ketika juga ini telah terpenuhi, ibarat sebuah pabrik, ketika lembaga kita ini mampu memproduksi produknya, bagaimana kita menjual produk ini? Nah, ini seperti yang disampaikan narasumber tadi, perlu market. Saya berharap kalau dulu ketua staf yang dulu pernah sering sekali mengadakan kerjasama dengan kepala-kepala daerah, gubernur, bupati untuk mengadakan kerjasama dalam hal penempatan tenaga kerja melalui lembaga kita. Namun sampai saat ini sepertinya itu belum tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu kami berharap ketika nanti ini akan diwujudkan lembaga Universitas Agama Hindu kita memiliki tim marketing untuk memasarkan produknya, untuk memasarkan mahasiswanya yang sudah tamat. Jangan hanya dilepas, jangan hanya dibiarkan mahasiswa-mahasiswa itu yang mencari lubang sendiri. Di Gede Banjar, siapa Pak? Om Swastiastu. Dan bagus ini dalam suasana kuliah umum kita dibagi ketemu sama koordinator staf khusus presidenan RI Pak Dr. Agung Ali
sangat kami muliakan. Kita langsung saja dari hasil rekaman kami terhadap isi kuliah beliau tadi. Saya menggarisbawahi tentang istilah transfer of value, bahwa suatu perguruan tinggi yang akan bisa dikenal oleh masyarakat ketika mampu dalam tata kelola itu tidak hanya mentransfer knowledge, tetapi mentransfer nilai perguruan tinggi, transfer of value. Nah, saya referensikan dengan nilai uang, Pak Dokter. Uang itu kan ada nilai intrinsik, ada nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera di uang. Tetapi nilai intrinsik itu bahan dari uang. Sekalipun misalnya setelah mengeluarkan sarjana itu baru nilai nominal, belum nilai intrinsik. Itu transfer knowledge-nya, value-nya di sana. Jadi tadi bagaimana start ini nanti ketika menyongsong era universitas itu mampu mentransfer of value tadi. Om Swastiastu, matur suwun atas waktu yang diberikan. Saya dari Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia Nusantara Barat. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kami dapat tatap muka sekaligus mendapatkan arahan dari orang ahli yang tentunya bisa memberikan satu solusi terhadap bagaimana ke depan pendidikan Hindu ini. Saya akan mencoba mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Agung Gubernur tadi, bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah transfer knowledge, transfer skill, dan yang tidak kalah penting adalah transfer value. Mas hidup Mas Mukarre, saya sudah 2 kali bertemu sama Haji Agung, tadi di upacara Rora, sekarang bertemu di dalam kuliah ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya tangkap dari Pak Rektor terkait dengan akselerasi perguruan tinggi akan menjadi universitas. Kayaknya Pak Rektor ini yang jadi masalah tanah kayaknya ya. Kira-kira tanahnya yang jadi persoalan. Kita sudah 2 kali. Kemarin saat PJ Gubernur lalu itu memang menjanjikan di depan dirjen itu tanah 10 hektar sekotong. Kemudian yang kedua, ya calon gubernur sekarang yang hadir tadi langsung saya tanya kepada beliau. Tadi saya tanya kepada beliau, Pak Jun, gimana itu tanah Ihan itu? Saya katakan begitu. Oh, ada masalah katanya. Ihan Gede Puja Mataram ini adalah merupakan perguruan tinggi yang berbasis ekonomi yang ada di Lombok. Berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, mempunyai ciri khas yang khusus, yang mempunyai value. Nah, oleh karena itu saya mohon dari Haji Ari, apa kira-kira langkah dari kampus ini agar setelah dia bermerkapus menjadi universitas, ya khusus apa kira-kira branding apa yang dilakukan sehingga IAHAN ini setelah menjadi universitas ini brandingnya seperti apa? Nah, itu pertama, karena mempunyai kekhususan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kita berbicara dari apa yang dikatakan tadi, bahwa zaman sekarang ini adalah adanya perkembangan revolusi industri, revolusi
Nah artinya bagaimana kita bisa bersaing, mempunyai kompetensi dengan perguruan tinggi yang lain. Om Swastiastu, selamat sore, selamat datang Dr. Agung, Pipiang saking Payangan, tetangga niki. Ini ada beberapa hal yang ingin Piang sampaikan tentang kampus kami. Yahan Gede Puja Mataram niki untuk saat ini lulusannya Astongkare semuanya terserap, malah untuk tahun ini untuk khususnya pendidikan agama Hindu yang dibutuhkan di Kota Mataram untuk P3K itu ada formasi 73, namun hanya terisi 42. Itu artinya lulusan kami sangat terserap di pasaran, istilah ekonominya tadi. Demikian juga dengan pendidikan seni juga terserap di angkat di SMP sebagai guru pendidikan seni budaya, dan juga yang ilmu komunikasi juga sudah menjadi P3K. Dan sekarang untuk tahun 2024 itu ada dicari beberapa lulusan, namun kami sudah menghabiskan karena yang lulus dari IATA ini banyak dari daerah asal Sulawesi, Maluku, dan juga dari Sumatera, sehingga mereka pulang kampung untuk mengisi formasi di kampungnya. Ada juga formasi yang dimintakan ke lembaga kami itu dari NTT, itu juga tidak bisa kami penuhi karena lulusannya sudah tidak ada. Out of the box kata beliau tadi. Nah kali pemikiran ini kira-kira tidak jauh dari apa, saya pernah membaca bukunya Edward de Bono ya, namanya berpikir lateral. Itu kira-kira berpikir out the box lah kira-kira seperti tadi. Nah beliau menyampaikan ada 4 tips tadi untuk berpikir keluar dari zona nyaman, itu kira-kira. Yang pertama beliau tawarkan bagaimana memperkuat reputasi lembaga kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membangun ya, semacam penguatan kontribusi yang bisa disumbangkan kepada umat termasuk kepada masyarakat. Yang ketiga, beliau jadi menyampaikan strategi bagaimana kita bisa membangun model integratif sehingga kita harus membangun relasi dengan PD lain atau stakeholder lain sehingga bisa mencapai goal atau tujuan itu. Nah sehingga bisa mencapai yang terakhir itu equality dalam mengembangkan kampus. Beliau contohkan tadi seperti membangun socio entrepreneurship. Nah sehingga mahasiswa kita yang sudah keluar dari sini tidak hanya mengejar pekerjaan, tetapi bisa menciptakan pekerjaan kita bilang tadi. Nah inilah kira-kira model berpikir lateral yang disampaikan oleh Edward de Bono yang disampaikan tadi luar biasa. Terima kasih Ketua ini sudah berkenan hadir dan memberikan pencerahan. Bapak Ibu, Bapak Rektor yang saya hormati, dan Bapak Ibu para pejabat, dan Bapak Ibu undangan, dan semua mahasiswa dan semua yang ruang ini, saya menyampaikan terima kasih atas hadirannya. Tidak ada yang keluar saja tadi. Jadi sangat Thank you.